Barcelona untung 1,47 triliun musim lalu, terbantu jual aset. Barcelona meraih keuntungan pendapatan sebesar 98 juta euro atau 1,47 triliun rupiah pada musim 2021-2022. Musim ini mereka memasang target nyaris 3 kali lipat dari sebelumnya. Kabar itu diumumkan situs resmi Barcelona pada Senin 19 September. Kondisi ini merupakan surplus perdana usai pandemi COVID-19 merusak keuangan mereka. Margin profit di atas dibantu juga oleh penjualan 10% hak siar domestik senilai 200 juta euro kepada 60 Street pada Juni lalu. Dana tersebut dimasukkan ke dalam tahun keuangan 2021-2022, mendongkrak pemasukan menjadi 1,017 miliar euro. Keuntungan 97 juta euro pada musim lalu menjadi sinyal bahwa keuangan Barcelona sudah membaik. Pada musim 2020-2021, mereka mengalami kerugian lebih dari 400 juta euro sehingga tak bisa mendaftarkan Lionel Messi. Barcelona sendiri memprediksi kondisi surplus ini akan kembali dicapai pada musim ini. Hal itu tak lepas dari penjualan aset yang mereka lakukan pada musim panas lalu. Penjualan 15% hak share domestik sebesar lebih dari 300 juta euro pada Juli lalu dan penjualan 49% saham Barca Studios senilai 200 juta euro akan masuk dalam tahun keuangan musim ini. Ditambah pendapatan dari sektor lain, Blaugrana menargetkan pendapatan hingga 1,255 miliar euro di musim 2022-2023 dengan keuntungan sebesar 271 juta euro atau 2,76 kali lipat lebih banyak dari musim lalu. Penjualan aset-aset yang dilakukan Barcelona memang mendongkrak kondisi keuangan klub. Untuk saat ini, mereka jadi bisa membeli pemain bintang seperti Robert Lewandowski dan Raphinha, serta meningkatkan salary cap menjadi 656,5 juta euro. Meski demikian, Presiden La Liga Javier Tebas tetap memperingatkan Barcelona untuk terus mengurangi beban gaji, karena musim ini mereka tergolong penjualan aset yang besar. Namun skema ini belum tentu bisa diulangi di masa depan. Selain itu, Barcelona juga harus tetap berhati-hati dalam mengeluarkan uang karena mereka juga harus menyicil utang mereka. Hal ini dilakukan agar masa depan klub tetap aman. Tanpa penjualan aset, mungkin salary cap mereka atau Barcelona musim depan tak akan setinggi sekarang. Mereka perlu mengurangi beban gaji, menjual beberapa pemain atau mungkin menjual aset lagi, ujar Tebas dikutip dari ESPN. Saya pikir Wakil Presiden Barcelona Eduard Romeu sudah bilang, mereka butuh salary cap di angka sekitar 400 juta euro. Mereka paham soal ini, sulit bagi mereka mempertahankan salary cap yang sekarang di musim depan, jelasnya. Begini cara Koundé balas ledekan fans Chelsea soal gaji. Jules Koundé diledek supporter Chelsea menyinggung soal gajinya. Ini berkaitan dengan krisis finansial yang dialami klub Koundé atau Barcelona. Koundé memang sempat menjadi bahan tarik-tarikan antara Chelsea dan Barcelona. Chelsea meminati mantan pemain Sevilla tersebut, namun Barcelona kemudian ikut negosiasi dan berhasil meyakinkan pemain asal Prancis itu untuk gabung. Dalam sebuah wawancara, Koundé mengungkap bahwa obrolannya dengan pelatih Barcelona Xavi Hernandez menjadi kunci. Ia lebih yakin dengan Xavi ketimbang Tuchel, yang kini malah sudah dipecat Chelsea akibat start buruk. Nah, saga transfer Koundé tersebut rupanya masih belum benar-benar dilupakan oleh sebagian besar penggemar Chelsea. Salah satunya bernama Kalijay. Pemengaruh media sosial asal Ghana bernama asli Joshua Buernotei Boyedoe. Ia menanggapi salah satu cuitan Koundé dengan sindiran keras soal gaji. Merujuk ke krisis finansial yang dialami Barcelona, Barcelona memang sempat mengalami kesulitan ekonomi hingga menjual sejumlah asetnya. Bahkan Koundé sendiri sempat nggak bisa didaftarkan ke La Liga karena Barcelona harus menunggu uang hasil penjualan pemain untuk memenuhi syarat. Kamu belum menerima gajimu, cuit Kalijay. Komentar itu ternyata menangkap perhatian Koundé yang lantas merespon, gaji sudah dibayarkan penuh, terima kasih perhatiannya. Barcelona sendiri sempat dalam sorotan karena berbelanja besar-besaran meski terjerat krisis. Mereka musim lalu mendatangkan 8 pemain anyar. Lewandowski, jalan menuju Ballon d'Or lebih singkat lewat Barcelona daripada Munchen. Robert Lewandowski menegaskan jalan untuk menyabet gelar Ballon d'Or lebih singkat melalui Barcelona dibanding Bayern Munchen. Inilah salah satu alasan mengapa dia hengkang ke Barcelona dari klub Jerman itu. Pemain yang biasa dipanggil Lewa itu telah bergabung dengan tim nasional Polandia dengan banyak pertanyaan yang ditujukan kepadanya, terfokus pada beberapa bulan pertamanya di Barcelona.
Striker itu dengan cepat beradaptasi dengan kehidupan di Spanyol yang menghidupkan kembali harapannya untuk akhirnya bisa mengklaim gelar pemain terbaik Ballon d'Or. Saya tahu bahwa Barcelona adalah tim yang dimana sebagian besar pemain telah memenangkannya, kata Lewandowski. Saya pikir jalannya lebih singkat dari Barcelona daripada dari Bayern Munchen. Striker itu mengaku merasa seperti anak kecil dengan mainan baru. Setelah mencetak 8 gol dalam 6 pertandingan Liga, ini seperti memiliki mainan baru dan bermain dengannya, katanya. Sejak hari pertama saya di Barcelona, saya merasa berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Saya merasa sangat nyaman bukan hanya karena klub tetapi juga karena atmosfernya. Rekan satu tim saya, staf, semua orang memperlakukan saya dengan baik. Semuanya membuat saya merasa sangat istimewa. Untuk selalu memiliki kesempatan berada di klub ini adalah nilai tambah tidak hanya untuk beberapa bulan atau tahun mendatang tetapi untuk sisa hidup saya. Seiring dengan penampilannya di lapangan, Lewandowski juga dipuji karena sikapnya di luar lapangan. Kepindahan saya ke Barcelona memberikan dorongan, katanya. Itu meningkatkan harga diri saya. Saya tahu bahwa saya harus menjadi pembuat perbedaan dalam hal hasil. Dan saya tidak takut dengan peran ini. Saya merasa sangat bangga dengan diri saya sendiri. Para pemain muda memiliki informasi yang baik, mau berbicara dan tidak malu untuk bertanya apapun. Saya berbagi pengetahuan dan pengalaman saya dengan mereka. Adapun pertandingan melawan Bayern Munchen saat Barcelona kalah 2-0, Lewandowski berharap kekalahan itu akan menjadi pelajaran. Pertandingan melawan Bayern adalah pelajaran bagi kami, katanya. Sebelum pertandingan kami tidak menyangka bisa memaksakan gaya kami dan menciptakan banyak peluang. Laga ini menunjukkan bahwa kami bisa melakukan itu dan menciptakan peluang di pertandingan sulit. Kami pantas menang atau setidaknya seri.